Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, hari yang luar biasa, anugerah yang luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita naikkan pujian, sembah kita kepada Tuhan. Karena Dia, Tuhan kita, Sang Immanuel itu adalah Raja di atas segala raja. Berdiri. Haleluya Yesus.
Sungguh benar Tuhan, Engkaulah Raja kami, Raja yang kami puji, kami sembah. Dan kami datang Tuhan di hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan hati yang penuh dengan motivasi yang jernih nan murni. Maka Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan pada hari ini mengikrarkan bahwa pengakuan kebaktian di minggu akhir tahun 2020 pada hari ini kami alaskan bahwa pengakuan kami, pertolongan ialah datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih, rahmat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikian sabda firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin, amin, amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, Tuhan telah tuntun kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di kebaktian minggu akhir di tahun 2020. Saya boleh melihat, karena nggak kelihatan ya pakai masker, hati yang sukacita karena kita sebentar lagi akan menyambut tahun yang baru. Kita sambut dengan pakaian yang ada yang baru, ada yang enggak ya. Yang penting kita sambut dengan hati yang baru, dengan motivasi yang baru. Dan sehingga di tahun yang baru kita boleh dapat memiliki iman yang baru, yaitu iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita akan diberkati oleh hambanya jauh dari Semarang, Pak Pendeta Sugiarto beserta Ibu. Kita akan bersama-sama akan diberkati sehingga firman Tuhan hari ini akan boleh dapat menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa info yang dapat kami bagikan. Yang pertama, hari Kamis tanggal 31 Desember jemaat akan boleh dapat bersama-sama. Kita akan mengikuti ibadah tutup tahun jam 6 sore di gereja. Dengan tetap memakai protokol, kita akan boleh dapat merefleksikan ibadah di tutup tahun sehingga kita bersama-sama untuk memahami bagaimana Allah telah menyertai kita di tahun 2020 dengan begitu luar biasa. Dan kemudian Bapak Ibu, untuk minggu yang pertama tanggal 3 Januari kita akan bersama-sama juga akan membuka tahun yang baru dengan pelayanan perjamuan kudus. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan boleh dapat menyiapkan diri, menjaga hidup kekudusan di hadapan Tuhan, sehingga minggu 3 Januari 2021 kita akan bersama-sama juga ikut di dalam turut serta pelayanan perjamuan kudus. Dengan demikian, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan kembali ibadah kita pada hari ini
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom sekali lagi. Ya, sinar matahari yang menerangi kita, yang menghangatkan kita, seakan-akan pun mengatakan bahwa dia hendak memuji Tuhan yang luar biasa, yang agung, yang perkasa, yang memang layak dipuji. Dan sekarang pagi hari ini saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan segala puji hormat kita kepada Tuhan, karena dialah yang layak untuk terima segala pujian kita. Alam semesta Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa syafaat pagi ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita sepakat sehati pagi ini. Kita serahkan doa-doa kita kepadanya. Haleluya Yesus.
Haleluya Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pagi ini. Engkau Raja di atas segala raja, yang bertahta di atas segala pujian, hormat dan kuasa. Dan pagi ini kami sungguh bersyukur karena kami punya Engkau Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang layak dipuja, ditinggikan, diagungkan. Dan kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Umat-Mu, jemaat-Mu GKMI Tanjung Karang pagi ini boleh bersama-sama bersekutu, meninggikan Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Di tengah-tengah hidup yang tidak mudah, di tengah-tengah pandemi yang ada, Tuhan masih terus menolong kami dan menopang kami dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini kami sungguh bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh sembah Engkau dan puji Engkau. Ini adalah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh panjatkan segala doa-doa kami kepadamu pagi ini. Kami boleh sepakat sehati pagi ini berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang terus menopang dan menolong gereja-Mu ini. Tuhan akan menyertai segala kegiatan-kegiatan yang diadakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah tutup tahun yang boleh kami rencanakan. Kami mohon perkenanan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkehendak dan berkuasa, sehingga ibadah tutup tahun akan diberkati Tuhan. Walau di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan, kami percaya jika Tuhan yang berkehendak dan berkuasa, maka semuanya Tuhan akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan segala persiapan-persiapan yang diadakan, kami juga mohon pertolongan-Mu, terutama juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Semuanya diberkati dengan kesehatan dan kekuatannya dari Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun tubuh yang sehat, rohani yang kuat, sehingga kami semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, pagi ini kami juga mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kesalahan kami. Mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami serahkan kepadamu pagi ini. Tuhan juga akan menolong, memberkati, sehingga persembahan yang kami serahkan melalui kotak persembahan di depan, Kau juga yang memberkati, dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan pagi ini untuk jemaat-Mu dengan segala kondisi saat ini. Kami berdoa Tuhan yang memberi penopangan dan pertolongan-Mu yang datang saat ini dengan membawa beban berat. Kami percaya Tuhan yang akan lepaskan beban itu, dan Tuhan akan memberi pemulihan. Tuhan akan memberi jawaban atas segala pergumulan yang dihadapi saat ini. Yang sakit saat ini Tuhan juga akan beri kesembuhan, dan Tuhan akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang sakit Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan akan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi ini kami juga menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami serahkan Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi yang ada ini. Kami percaya bahwa Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah terlambat menolong bangsa ini dan kami semuanya. Bahwa semuanya akan segera berlalu dan Tuhan akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami. Berkati Pak Jokowi dan para menteri yang membantunya, pejabat pusat sampai daerah. Tuhan juga akan menopang dan menolong, sehingga bangsa ini akan segera dipulihkan dan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pagi ini untuk Sinode Muria GKMI. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu,
untuk pembangunan gedung Sinode GKMI. Kami terus menopang di dalam doa, berseru kepadamu bahwa Tuhan akan menolong sehingga pembangunan gedung gereja, gedung Sinode akan segera terselesaikan dan tangan Tuhan akan segera menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam penguasaan tangan-Mu. Seluruh hidup kami serahkan dalam pertolongan-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur pagi ini. Di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan akan kirimkan berita firman Tuhan yang boleh kami akan terima melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sugiarto pagi ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan jamah kami semuanya. Tuhan akan lawat kami semuanya pagi ini, sehingga pagi ini kami boleh terima berkat firman Tuhan, dan kami boleh mengalami Engkau, mengalami mukjizat yang dari Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa kami kepadamu pagi ini. Kami menolak mencabut kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis yang mencoba mengganggu, menekan. Kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Simeon yang dengan tekun dan setia menantikan penggenapan atas janji Tuhan dalam hidupnya, sehingga ketika waktu penggenapan itu terjadi, Simeon boleh berkata, Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera, karena mataku sudah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah setiap kita pagi hari ini pun berkomitmen untuk selalu tekun dan setia, menantikan setiap janji-janji sampai penggenapan Tuhan itu terjadi atas kita. Dan Allah Sang Immanuel yang senantiasa menyertai kita itu akan senantiasa memberikan damai sejahteranya pada kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku
ajar kepada kami untuk senantiasa mengasihi dan setia sampai akhir. Kami Tuhan untuk makin mencintai Engkau, karena kami tahu yang terbaik baik di surga maupun di bumi sudah kami terima, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kami semuanya, sehingga setiap kehidupan kami bukanlah hidup yang sia-sia, tapi hidup yang penuh makna, hidup yang penuh arti, hidup yang berharga, bahkan sama berharganya seperti biji mata Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini sampaikan apa yang menjadi pesan sorga bagi kami semuanya. Tidak ada satu pun di antara kami yang pulang dengan sia-sia. Setiap kami pulang diberkati Tuhan, setiap kami pulang mendapatkan mukjizat, setiap kami pulang mendapatkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. PowerPoint saya bisa disiapkan. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya ingin mengucapkan selamat Natal atas nama keluarga saya dan istri saya Bulani, bagi jemaat dan segenap majelis dan hamba Tuhan GKMI Tanjung Karang. Selamat Natal, selamat memasuki tahun yang baru. Biarlah sukacita Natal beserta dan menyertai kita semuanya. Dan yang kedua adalah selamat ya atas peresmian gedung saudara. Mestinya saya yang akan khotbah seminggu sebelum diresmikan oleh sahabat saya Sekum, jadi pintar saudara. Seminggu sebelumnya badan pertimbangannya suruh buka dulu saudara. Resminya Sekum saudara ya, karena badan pertimbangan itu harus dibalik layar katanya ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi selamat. Sebuah gedung yang indah, sebuah gedung yang luar biasa, yang tidak pernah mungkin kita bayangkan dulu. Zaman saya kecil bersama dengan Pak Budi remaja, karena saya menjadi ketua Rayon 3 remaja waktu itu di GKM. Saya menjadi ketua komisi remaja GKMI Kudus, dan salah satu anggota Rayon 3 itu Tanjung ya. Sehingga kita sering ya, saya sejak SMA saya sudah khotbah di sini. Sing tak khotbah ya tah cilik-cilik itu tadi saudara ya. Takku ya cilik saudaraku ya tah masih pendek, kemudian kita memperpanjang, dan hari ini inilah yang Tuhan beri. Dan saya mau katakan, ketika sebuah bangunan yang indah semacam ini diberikan bukan untuk wah GKMI Tanjung Karang hebat nih ya, enggak. Saudara diberi gedung yang bagus, diberi tempat yang jauh lebih baik, lebih nyaman saudaraku. Ada AC, air conditioner biasanya kembobios saudaraku. Anda masih ingat khotbah saya yang dulu, saya tidak pakai jas saudara, tak copot jasku, sumuk saudara. Tapi saiki tak nggo saudara, karena anak kademen saudaraku ya. Tapi dengan satu tujuan apa saudaraku, bahwa Tuhan mau memakai gereja ini supaya apa? Supaya lebih banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui gereja ini, amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Supaya gereja ini menjadi saluran berkat. Berdosa diselamatkan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang dalam kebimbangan diberikan pengharapan, dan orang yang dalam situasi-situasi yang berat mereka mengalami kelepasan. Amin, itu tujuannya. Jadi saya selalu katakan, kalau gereja saya katakan, kita mau bangun buat apa? Janjinya nah sudah itu gereja kita sudah gede, saya bilang. Tapi buat apa sih? Kita sedang berdoa untuk supaya tanah di samping kanan kiri belakang kita bisa miliki. Satu tujuannya, bukan supaya tambah gede, tambah magong gedungnya, enggak sih sebetulnya. Tapi satu hal yang selalu saya ingatkan, supaya kita dapat menampung lebih banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan mereka merasakan akan kasih Tuhan. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar sebuah kebanggaan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Hari ini tema kita adalah, silahkan ditampilkan PowerPoint saya, jangan takut. Nah, jangan takut. Ya, sudah bisa? Mana itu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ini saya ambil karena kita saat ini dalam situasi-situasi yang sangat sulit sebetulnya. Ya, pandemi ini saudaraku membuat situasinya menjadi sangat-sangat buruk. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita ke gereja pakai masker. Dulu kalau pakai masker itu saudaraku orang orang loro ya. Tapi saat ini wong sehat pun kudu nganggo masker saudaraku ya. Dulu saudaraku kalau ada orang ya batuk begitu hajing gitu ya. Nah, saya di Amerika kalau saya hajing itu selalu mereka ngomong bless you gitu ya. Tapi saat ini atau ya kalau kita di sini hajing gitu. Kenapa kok lara? Ngombe obat toh, flu gitu ya. Saat ini hajing, aja jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi ekonomi juga bukan situasi yang baik ya. Situasinya memang serba menakutkan. Bahkan dalam beribadah pun demikian. Hari ini walaupun pemerintah sudah membuat peraturan bahwa gereja boleh dibuka sejak bulan Juni yang lalu. Ya, bulan Juni yang lalu. Tapi kita tahu bersama masih ada juga gereja-gereja yang tidak bisa atau tidak membuka pintu gerejanya bagi umatnya untuk beribadah. Di Semarang banyak, di sini juga ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan seringkali jujur kita juga merasa bagaimana kita menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah pandemi yang sulit semacam ini. Kita tidak boleh cipika-cipiki ya. Dan selama ini puluhan tahun kita belajar, tapi tahun ini kita suruh belajar. Apa saudaraku? Ternyata pelajaran kita tidak berguna. Karena apa? Karena hari ini, tahun ini, kita hanya di satu diajarin. Dan itu harus saudaraku. Yaitu apa saudaraku? Belajar cuci tangan. Wisah, wisuh. Kapan mangane? Ya kan seringkali kan saudara, kita nak wisuh itu nak mangan saudara. Hari ini masuk gereja wisuh. Mulai gereja wisuh, betul lah ya, protokol kesehatannya kan begitu. Sampai saya itu bangun saudaraku, tempat cuci tangan permanen di depan gereja. Dan masih diajari, kalau wisuh itu saudaraku ya, pakai sabun, pakai air mengalir, dan berapa lama nyanyi. Selamat ulang tahun. Nah itu saudara, selama itulah saudaraku engkau harus wisuh itu yang betul. Selamat panjang umur kita doakan. Sambil wisuh gitu. Kalau selesai saudaraku ya. Atau panjang umurnya. Jadi nyanyi saudara ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi mari kita lihat, apa sih itu takut sebetulnya? Next selanjutnya. Definisi takut menurut bahasa Indonesia itu adalah gemetar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Atau kita tidak berani, saudaraku. Nah, ini yang namanya definisi takut. Jadi gentar. Karena wah ini jangan-jangan begini akan mendatangkan bencana. Dan saya mau katakan ketakutan itu adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan umat manusia. Banyak di antara kita saudaraku mengalami ketakutan, bahkan pandemi ini saudaraku COVID-19 ini, saya mempercayai bahwa orang yang kena COVID
itu lebih banyak yang bukan secara fisik tubuhnya, misalnya positif. Tetapi hari ini saya mau katakan ada lebih banyak orang di dunia yang masalahnya sama karena COVID, takut pada COVID, tapi menghantam apa? Jiwanya. Menghantam akan apa? Akan rohnya, sehingga dia begitu ketakutan. Intimidasi itu begitu luar biasa. Dan menarik sekali. Next selanjutnya, kata takut dalam bahasa Inggris itu kan fear sebetulnya. Fear itu singkatan dari F-nya first, evidence appearing real. Artinya, first evidence appearing real itu artinya adalah fakta yang kita lihat sebetulnya itu tidak benar. Jadi ketakutan itu adalah suatu fakta yang kita lihat tapi sebetulnya tidak benar. Contoh, misalnya, waktu saya kecil, ya, karena kami ngontrak rumah sederhana, maka kalau pergi ke kamar mandi itu jauh, ya. Nah, seringkali kalau malam-malam itu tiba-tiba saya jadi kalau mau keluar, saudara, takut. Kenapa? Karena tiba-tiba ada bunyi krosak, kedebuk, dipikir apa? Hantu. Padahal apa, saudara? Pohon sukun, apa, sama buah sukun tiba karena sudah tua, saudara. Itu orang bayang-bayang gitu. Kan sama. Di awal COVID ini kan semua orang itu begitu ketakutan karena apa? Yang ada di dalam diri kita itu, kalau kena COVID-19 kena mati, saudaraku. Dan lebih cilaka lagi, pertama sing kena banyak hamba-hamba Tuhan ya, waktu itu. Wah, sampai HP itu, saudaraku, ya, di grup kita di gereja gitu, tidak boleh posting yang medeni. Padahal kenyataannya kan tidak semacam itu kan. Jauh lebih banyak orang yang sembuh. Tapi ketakutan itu, saudara, sudah sedemikian rupa. Tentu kita tetap harus dalam koridor kehati-hatian, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu melihat sebuah realitas, tapi dalam penafsiran kita. Misalnya nih, kita takut untuk, waduh, bagaimana ya nanti anak saya, nanti masa depannya bagaimana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa anak kita semua sudah diatur masa depannya oleh Tuhan, amin. Tapi kita itu kan bingung, nah nanti tidak bisa makan bagaimana. Saya kenal seorang teman saya, ini orang kaya, ya, orang kaya. Rumahnya aja berdiri di atas tanah 2000 meter persegi, coba bayangkan. Tapi dia takut. Nanti kalau satu kali, nanti bagaimana kalau masa depan saya itu nanti kita jadi peminta-minta, saudara, kan seperti itu. Jadi sudah perhatikan ya, kita melihat sesuatu realitas itu tapi dalam penafsiran kita. Nah, itu ketakutan dan berbahaya, saudaraku. Saya ingin memberi satu contoh. Next selanjutnya, ini adalah Thomas Kiefer. Thomas Kiefer ini, saudaraku, adalah Menteri Keuangan negara bagian Hesse di Jerman. Jadi Jerman itu terdiri dari banyak negara bagian. Nah, salah satu negara bagian itu namanya Hesse, di mana pusat keuangan Eropa itu ada di sana, yaitu kota Frankfurt. Ya, kota besar. Saya pernah melayani di Frankfurt di Jerman, kota yang maju. Kalau pameran mobil di Frankfurt, ya, tingkat dunia. Nah, ini luar biasa. Ini Thomas Kiefer. Ini orang brilian. Bahkan dia akan digadang-gadang menjadi calon perdana dari negara bagian Hesse itu. Tapi saudaraku, orang ini pada tanggal 28 Maret 2020 itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia takut, saudara, melihat pandemi ini menghantam seluruh dunia. Padahal kita tahu bersama
bahwa pandemi itu baru berlangsung 1 bulan, betul ya? Jadi di Februari, sebetulnya di Januari sudah mulai di Wuhan, tapi menyebar begitu cepat dan dia begitu ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan Jerman bagaimana menghadapi akan pandemi ini, COVID ini, ekonominya hancur. Dia orang yang pintar, saudaraku. Tapi akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena ketakutan. Hari ini kita saksikan ya, dia sudah tidak bisa menyaksikan lagi. Hari ini Jerman masih tetap oke-oke aja itu. Jerman tidak kolaps, dunia juga tidak kolaps ya. Nah itu yang saya katakan, berdasarkan penafsiran sendiri. Jadi hati-hati. Jadi benar yang dikatakan firman, nanti saya akan buktikan. Kenapa Tuhan itu selalu mengomong kepada kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena ketakutan itu saudaraku, membawa kepada apa? Kematian. Kalau tidak mati secara fisik, secara Thomas Schieffer, orang bunuh diri di Indonesia, saudaraku, orang-orang juga begitu. Takut menghadapi masa depan, takut menghadapi situasi yang dihadapi. Dan saudara tahu berapa? 10.000 tiap tahun orang mati. Coba bayangkan kalau orang-orang itu bertobat, masuk ke GKMI Tanjung Karang semua. Setahun tambah 10.000, 20 tahun, 2 tahun 20.000. 20 tahun piro jemaatmu? Kabeh dituku kabeh. Untuk jadi berbahaya banget. Next selanjutnya. Nah, menarik. Fear tapi punya arti juga dalam bahasa Inggris itu ada 2 arti. Yang pertama singkatannya ya, forget everything and run. Jadi lupakan segala sesuatu dan lari. Jadi kita ya semacam sudahlah, kita takut ya sudah kita lari. Caranya apa? Bunuh diri, minum minuman keras, narkotik, atau cari kepada kuasa-kuasa kegelapan, atau face, F-nya face, everything and rise. Artinya apa saudara? Hadapi segala sesuatu dan bangkitlah untuk melawannya. Dalam Alkitab diceritakan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu milih yang pertama beserta dengan Raja Saul. Ketika mereka mendengar tantangan dari Goliat, saudaraku, mereka itu begitu ketakutan sampai tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Padahal kita tahu bersama Goliat menantang mereka itu selama berapa hari, saudara? 40 hari, saudaraku. Tiap pagi dan petang dia nantang orang Israel. Dia membuli, dia mengecek orang Israel. Dia intimidasi orang Israel. Dan selama 40 hari itu tidak ada satupun orang yang berani menantang akan Goliat dan melawan dia. Karena apa? Forget everything and run. Lupakan, terserahlah kita dia apa-apain, terserah. Wes pokoknya aku dakwani, pokoknya aku wedi. Kan itu yang terjadi. Wes gereja lain buka, aku gak peduli. Pokoknya aku melayu, gerejaku tetap tak tutup. Forget everything and run. Tapi seharusnya kita seperti Daud. Face everything and rush. Hadapi face to face, muka dengan muka. Dan itu yang dilakukan Daud. Dia hadapi dan dia lawan itu semua ketakutan. Dan percayalah, selama kita beserta Tuhan, kemenangan selalu Tuhan jamin dalam hidup kita. Karena itulah kita yang sudah dipilih, yang sudah menjadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah saja takut, apalagi anak yang lain. Pilihan ada di tangan Anda. The choice is yours. Next selanjutnya. Dan baru saja kita memperingati Natal. Dan Natal itu adalah berita sukacita. Dan menarik sekali.
Apa yang dikatakan di dalam Natal ini? Next selanjutnya. Jangan takut. Kalau Anda mengamati ya, tokoh-tokoh sentral di lingkungan inti daripada kisah Natal, selalu perkataan jangan takut ini ada. Dari mana? Mulai. Next selanjutnya. Kepada siapa? Kepada Zakaria. Dalam Lukas 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Jangan takut, hai Zakaria, karena doamu telah dikabulkan. Engkau akan bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu Zakaria adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Dan dia sudah lama berdoa untuk dapat anak sampai dia tua. Dan satu kali tibalah giliran dia untuk membakar ukupan di bait Allah. Dan tiba-tiba saudara, pem, malaikat Tuhan. Itu ada rentang waktu 400 tahun. Yang seringkali dikatakan 400 tahun yang hilang. Artinya apa saudaraku? Selama 400 tahun Allah tidak pernah berfirman kepada bangsa Israel. Allah tidak pernah menyampaikan apa yang menjadi hatinya dan perkataannya. Selama 400 tahun sorga seolah-olah tutup. Sorga tidak menyampaikan apapun pesan kepada bumi ini, khususnya kepada bangsa Israel. 400 tahun yang tidak ada apa-apa. Sorga seakan-akan sunyi senyap. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Dan boom, tiba-tiba malaikat itu datang kepada Zakaria. Dan perkataan pertama, jangan takut. Jangan takut. Wah, luar biasa. Karena apa? Karena doamu telah dikabulkan. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya dalam Lukas 1, 13, 14, maka saudara akan tahu bahwa engkau akan punya anak, ya, yang akan diberi nama Yohanes. Dan dia akan menjadi pembuka jalan bagi Sang Mesias. Bahwa setiap gunung dan bukit akan diratakan, dan setiap lembah akan ditimbun. Supaya apa? Masuk raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sini apa? Kalau engkau berdoa dan seolah-olah sorga itu tidak ada suaranya, seolah-olah doamu tidak terkabul, saya mau katakan tetaplah berdoa, karena sorga tidak pernah tutup. 400 tahun masa yang panjang, tetapi ketika tiba saatnya tidak ada yang mustahil. Percayalah, setiap doamu didengar oleh Tuhan. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Next selanjutnya. Yang kedua adalah kepada Maria, Ibu Yesus. Jangan takut, karena engkau telah menerima kasih karunia dari Allah. Loh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan ayatnya cuma ini, wah senang sekali. Karena apa? Karena Maria dikatakan kamu menerima kasih karunia dari Allah. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kasih karunia Allah, waduh, keberuntungan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Itu kan bayangan kita. Tetapi yang diterima Maria adalah apa, saudaraku? Bahwa engkau akan hamil dari Roh Kudus. Dan Maria tahu konsekuensinya itu. Ketika dia hamil tanpa suami, saudaraku, maka dia bisa dianggap sebagai berzina. Dan hukuman bagi wanita yang berzina pada waktu itu adalah dirajam batu sampai mati. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah lebih dari segala apa yang ada di dunia ini. Amin. Dan Maria ngerti itu.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu, wah kalau kita ini kaya raya begitu ya, ya itu salah satunya. Tapi kalau Anda bisa sehat hari ini, Anda bisa datang ke gereja, Anda masih bisa menikmati apapun, Anda masih bisa menghirup nafas, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan takut akan hari esok, hari ini lalui hari ini, ya, bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah itu senantiasa menuntun langkah hidup. Next selanjutnya, jangan takut kepada siapa lagi, kepada Yusuf. Dalam Matius 1 saudaraku ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu akan menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, Yusuf berpikir, waduh, kok sudah hamil ya? Nah dia ini pria yang baik, dia tidak mau mempermalukan, dia mau ceraikan diam-diam. Tapi malaikat Tuhan datang kepadanya. Jangan takut Yusuf untuk kau mengambil. Saudara, perhatikan ya. Kalau kita ini berdoa dan berharap kepada Tuhan, Tuhan itu akan membereskan urusan yang lainnya. Amin. Dan ini terjadi. Maria kan tidak dirajam batu. Kenapa? Karena malaikat Tuhan sudah ngomong sama Yusuf. Dan Yusuf ngerti posisinya. Saya percaya, ketika mungkin kita tidak gimana, saya percayalah Tuhan itu sudah melembutkan orang yang berurusan dengan engkau. Saudara, lakukan bagianmu, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup dalam ketaatan firman-Nya. Percayalah yang lain itu akan diurus oleh Tuhan. Yang keempat. Next selanjutnya. Kepada siapa lagi? Kepada para gembala. Ini ayat yang sangat terkenal saudaraku, Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Gembala itu adalah golongan masyarakat yang paling bawah dalam tradisi Israel waktu itu. Saking paling bawahnya, kesaksian mereka itu tidak bisa dijadikan kesaksian di pengadilan. Itu sama seperti hukumnya kepada budak. Jadi dengan kata lain itu ya kayak budak, saudaraku. Dan kalau orang punya pekerjaan yang lain, dia akan melakukan pekerjaan yang lain. Bukan sebagai gembala. Karena sudah kerja keras, saudara, resikonya juga besar. Karena apa? Kalau ada dombanya yang mati atau misalnya diterkam binatang buas, tuannya tidak mau tahu, kamu harus ganti. Nah kan cilaka saudaraku ya toh. Tuannya pokoknya, lah mana ngerti aku itu dimakan binatang buas atau kejegur jurang. Jangan-jangan mbok sate ya toh, mbok tongseng ya toh. Nah, siapa sing tahu gitu ya toh. Jadi saudara, betapa repotnya. Kalau ada kerjaan lain sudah meninggalkan rumah, harus berada di padang rumput. Dan pengalaman saya beberapa kali ke Israel, itu ya dingin saudaraku. Ya. Memang tidak bersalju kecuali di Gunung Hermon pada bulan-bulan Desember, Januari maupun Februari. Tapi dingin saudara. Jadi coba bayangkan saudaraku. Ya. Dan mereka harus hidup di gua. Jadi gua-gua di Padang Efrata itu kalau kita masuk, kalau saya masuk gitu ya, penuh dengan langes saudaraku, item atasnya itu. Kenapa? Karena untuk bakar ngangetin diri. Loh porak watuk loh, coba bayangkan saudaraku ya dah. Wah guanya itu kan tertutup. Loh asapnya kemana-mana. Tapi ya tetap harus dijalani. Karena itulah resiko pekerjaan. Kalau ada yang lain maka ada. Nah tiba-tiba saudaraku,
Mereka melihat malaikat Tuhan dan berkata, dan akhirnya mereka melihat bala tentara surga. Tentu mereka, jangankan lihat malaikat surga. Lihat tentara Roma aja sudah ketakutan. Tapi saudaraku, ini yang menarik. Bahwa kalau kita mempelajari gembala-gembala ini dengan taat, saudaraku, kita berkata, sebab hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Sebab hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Dan kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin yang dibaringkan dalam palungan. Itu ayat 11 dan 12-nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mereka itu taat. Mereka itu datang. Dengan penuh segala kesederhanaan mereka dikatakan apa? Memuji Allah. Melihat apa yang mereka dengar dan mereka lihat itu sama persis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa janji-janji Tuhan selalu ya dan amin. Ketika engkau pergi menjumpainya, artinya apa? Ketika engkau mempercayai itu akan terjadi dalam hidupmu. Makanya dikatakan apa? Jangan takut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, next selanjutnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang jangan takut di dalam kebenaran firman, saudaraku. Allah itu berkata jangan takut melalui firman-Nya. Bukan sekedar kata-kata penghiburan atau mengandung rasa simpatik belaka. Seringkali kita akan berkata kepada teman kita, ayo kowe maju, gak apa-apa, ojo wedi, jangan takut. Lah kowe dhewe piye? Wedi gak? Aku ya wedi, makanya kowe tak suruh lho iki piye to? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata jangan takut, itu artinya bahwa Tuhan hadir, Tuhan peduli, dan Tuhan akan menggenapi apa yang Dia firmankan. Amin. Jadi bukan sekadar perkataan basa-basi, saudaraku. Dan kalau kita melihat lebih jauh, next selanjutnya, ada beberapa hal yang membuat manusia itu hidup di dalam ketakutan. Yang pertama apa, saudaraku? Pikiran kita sendiri. Next selanjutnya. Pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu adalah medan pertempuran yang paling berat. Kenapa? Tidak pernah bisa ditinggal. Gitu. Soalnya apa? Kalau saudara tidak punya pikiran, kurang saon, ya, lumayan kalau saon, enak sangang on, tambah geleng, ya, orang bilang karena kurang saon, ya, enak sangang on, ya. Pikiran adalah medan pertempuran yang selalu harus kita hadapi. Nah, cilakanya ada banyak orang, saudaraku, kalah. Padahal firman Tuhan berkata apa? Next selanjutnya, lihat ayatnya. Ayub pasal 3 ayat 25 berkata demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Orang itu berpikir apa, saudaraku? Wah, piye ya iki ya? Iki piye ya? Kan maksudnya supaya dia tidak takut ya, tapi malah wedi kan? Dan itu menghampiri dia gitu ya. Jadi hati-hati. Juk-juk ke ciloko ya, ciloko tenan lo ya. Makanya diubah pikirannya. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ini kan aneh orang. Orang supaya gak wedi malah dipikirin, saudara ya. Tapi nanti nak gini ya, nak gini lo malah jadi tenan, saudara. Jadi mari, daripada pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, arahkan pikiranmu kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kau. Itu jauh lebih penting. Itu kan sama seperti kalau kita mengeluarkan kata-kata, hati-hati dengan setiap perkataan kita, ya, hati-hati dengan lidah kita, ya, karena apa? Siapa suka menggemakannya akan memakan
buahnya. Engkau berkata mati, kalau kita dengar suara gema ya mati. Kalau engkau berkata hidup ya hidup. Ya sama, dalam pikiran itu juga sama. Nah, ini medan pertempuran yang tidak mudah. Banyak orang saudaraku tidak bisa mikir di sini. Karena saking judulnya wes aku ngeluh. Urusanku akeh, masalahku akeh. Sudah jatuh ketimpa tangga, kejegur got, kebekan omah. Hancilah kak gitu. Tapi hari ini mari lihat. Next yang kedua. Apa yang berbeda? Kita itu lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Dalam Bilangan 31, saudaraku, 13 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini adalah perkataan apa saudaraku, orang-orang Israel. Kita tahu Musa mengirim 12 pengintai dan mayoritas diantaranya 10. Hanya 2, Yosua dan Kaleb yang berkata negeri itu bagus dan kita pasti bisa menaklukkannya. Tapi 10 mayoritas berkata apa? Gak bisa. Gak bisa. Kita tidak maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan apa yang terjadi? Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa mereka. Mereka kan tidak bisa maju kan. Mereka sudah gagal di depan. Hanya Yosua dan Kaleb yang maju dan berhasil. Karena apa? Dan banyak manusia lebih mendengarkan suara manusia daripada suara Allah. Padahal Tuhan sudah berkata, aku akan memberikan tanah Kanaan itu yang berlimpah susu madunya. Itu akan menjadi the land of covenant, tanah perjanjianmu. Allah sudah berfirman, aku akan menuntun engkau dan kamu akan mengalami kemenangan bersama dengan aku. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkata, tidak bisa kita maju menyerang. Karena mereka lebih kuat. Dan itu menimbulkan ketakutan. Percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatunya. Yang ketiga, kita mengalami ketakutan apa? Next selanjutnya. Karena kita saudaraku selalu menengok ke belakang. Dalam Sakaria pasal 8 ayat 13 dikatakan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa. Hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara, iblis itu sering mengintimidasi kita dengan berkata tentang masa lalu kita. Wah, nggak mungkinlah kamu berhasil. Ngetoh kamu dulu gagal. Alah, mau jadi song leader wong biyen 3 tahun yang lalu ndredeg to kowe. Kami sol-solen, kami dodonen. Dia selalu mengingatkan. Jujur saudaraku, kita itu kan lebih sering mengingat hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Contoh, sebagai seorang gembala yang sudah mengembalakan sekian puluh tahun, saya tidak pernah berubah. Walaupun tawaran banyak. Ada banyak tawaran untuk menjadi gembala di gereja-gereja yang jauh lebih besar. Walaupun gereja GKM Soal Gereja sudah termasuk besar. Bahkan di gereja-gereja di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Australia. Dan saya tahu persis situasi. Seringkali kan sebagai gembala itu, saya mau katakan begini kepada kita ini, saya doain orang semua disembuhkan, diberkati, berhasil dan sebagainya. Tapi dari pengalaman saya, mungkin saya satu kali salah komunikasi, bisa saja terjadi. Ya toh. Kira-kira saudaraku, apa yang diingat
jemaat itu terhadap gembalanya? Apakah kebaikannya yang sudah puluhan tahun itu yang mendoakan dia dari sakitnya, mendoakan dia dari tidak punya apa-apa sekarang punya usaha apa-apa, ataukah kesalahannya itu? Saudara, kira-kira apa yang diingat? Halo? Kesalahannya. Makanya kita belajar jangan seperti itu ya. Kita itu seringkali seperti itu. Padahal kalau kita belajar, saya kesini tadi naik mobil, saudaraku, bukan naik becak. Naik becak belum tentu tekan, saudara. Saudara tahu, kaca depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion, ya toh? Coba bayangkan nak kaca spionnya lebih gede timbang kaca depannya, atau dibalik lah, kaca depannya itu jadi kaca spion. Jadi kalau saudara nyetir itu sambil gini, saudara. Tapi kaca spion gede nih gitu, saudara. Wah, apa yang terjadi? Jadi kuping gede banget itu kan kaca spion. Jadi seperti kayak kaca besar gitu. Tapi itu kan yang terjadi. Jangan tengok masa lalu. Orang Israel dalam kitab Zakaria dikatakan, kamu dahulu memang jadi kutuk. Karena kamu tidak bertobat. Tapi aku mau memulihkan engkau. Supaya kamu apa? Kamu jadi berkat. Jangan takut. Saudara, jangan lihat kegagalanmu pada masa yang lalu. Lihat dan pandang Tuhan bahwa engkau akan dipakainya secara ajaib dan luar biasa. Next selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kita juga masih kadang-kadang kenapa kita takut? Nah, ini kita harus juga belajar dari firman Tuhan. Mengapa kita ini jangan takut? Mengapa saudaraku? Next selanjutnya. Yang pertama adalah jangan meragukan akan kuasa Tuhan. Tapi percaya penuh kepada Dia. Ini yang pertama. Supaya kita tidak takut lagi. Firman Tuhan berkata apa dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Luar biasa. Yuk kita ubah ayat-ayatnya khususnya untuk sebutannya supaya masuk dalam hidup kita. Kata aku besar ganti dengan kata Allah ya. Jadi begini, janganlah takut sebab Allah menyertai engkau, engkau di sini aku. Janganlah takut sebab Allah menyertai aku. Janganlah bimbang sebab Allah ini Allahku. Allah akan meneguhkan bahkan akan menolong aku. Allah akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Mulai ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab Allah menyertai aku. Janganlah bimbang sebab Allah ini Allahku. Allah akan meneguhkan bahkan akan menolong aku. Allah akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau manusia seringkali menjanjikan janji yang tidak kunjung datang. Ya. Karena apa? Sudah berjanji tidak menepati. Karena apa? Karena memang lidah tak bertulang. Ya, karena kalau bertulang makan bakso kangelan. Makan lentok kangelan. Betul? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi janji Tuhan selalu ya dan amin. Amin. Janji Tuhan. Dan kita itu sebetulnya adalah begitu berharga. Next selanjutnya. Dalam Lukas saudaraku, pasal yang ke-12 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit?
Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit itu burung yang tidak ada harganya, saudara. Makanya sampai mata uang yang paling kecil seduit itu dapat 2, ya kan? Seduit itu uang yang paling kecil, dapatnya 2, saudaraku. Ya. Itu pun berharga di mata Tuhan. Apalagi kita gitu loh. Bahwa Dia akan menyertai kita, menolong kita selama kita berharap kepadanya. Jangan takut. Saya ingin cerita satu, next selanjutnya. Ini Taiwan. Jadi bulan saya bersama dengan istri, saya pelayanan ke Taiwan, di Taipei. Tahun ini sebetulnya banyak saudaraku, beberapa ke luar negeri, beberapa di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, cancel semuanya. Tapi sebelum pandemi saya berangkat bulan Januari kalau tidak salah. Januari saya berangkat ke Taiwan. Nah, seperti biasa saudaraku, saya ini orang yang perfect. Kalau saya pergi, semua saya urus dokumen apa semua syaratnya. Nah, Taiwan ini memerlukan, kalau masuk ke Taiwan itu memerlukan visa. Visa adalah semacam surat yang bisa diletakkan, ditempelkan di paspor Anda atau dalam bentuk lembaran. Tetapi Taiwan ini punya keunikan, ya, bahwa Taiwan ini bisa mendaftar visanya masuk ke Taiwan itu lewat online, ya, lewat online. Asalkan pemegang paspor yang mengajukan itu punya saudaraku visa atau surat izin masuk sebelumnya ke Amerika, ke Uni Eropa, atau ke Australia, atau ke Jepang. Dan kebetulan 4-4-nya saya punya. Dan akhirnya saya ajukan online, saudaraku, diurus keluar. Saudara tahu nama saya itu adalah Sugiarto. Kalau Anda nulis dalam formulir di luar negeri, mesti ada yang nama depan, nama belakang, nama tengah bahkan. Lah nak Sugiarto tok piye saudara? Selama ini pengalamannya adalah ditulislah double saudaraku. Kalau istri saya kan Laniwati Widodo, jadi Widodo Laniwati keluarnya. Nah saya keluarnya apa saudaraku? Sugiarto. Dan itu lumrah, saya sudah pengalaman beberapa kali saudaraku. Ya toh, nama itu muncul, ya, bisa gitu saudaraku, ya, bisa. Keluar jebret sudah jeret gitu, oh ya wes. Saya senang, istri saya, oke kita siapkan berangkat, ya. Yang penting pelayanan, ya dah, wes. Bawa koper ya seadanya, ya wes berangkat. Kita lewat Malaysia, rutenya Semarang Malaysia, Malaysia Taipei. Semarang Malaysia is okay, karena kita sudah online semua, saudara. Saya tidak perlu tapor check in, nama saya sudah ada, jadi semua sudah. Sampai di Malaysia mungkin menjelang siang ya. Tapi pesawat akan berangkat 5 sore. Gate belum dibuka ya. Jadi kita kayak orang hilang aja. Mongan, mangan, meloka, melaku gitu ya aja ya. Kenapa ya kok begitu ya? Meloka, melaku. Melaku ada, meloka tidak ada ya. Meloka, mangan ada. Tapi mongan tidak ada ya. Tapi mongan, mangan ya. Delok gitu ya kan gitu. Sampai pada akhirnya kita pesawat berangkat jam 5.30. Jam 5 kita sudah antri dikit. Wah, banyak yang orang mau pergi ya toh. 5:50 saudara. Kita baru masuk, bisa masuk, diperiksa sama petugasnya.
Kita tidak tahu sebelumnya karena kita sudah online semua. Jadi kita langsung masuk ke gate-nya. Oke. Tiba-tiba saya sudah di bagian akhir nih. Karena penumpang sudah masuk. Tiba-tiba petugasnya bilang begini sama saya. Wah, Sugiarto. Double name. Loh, ini double name ini apa? Ya artinya double namanya. Lalu dia tanya kepada yang satunya lagi. Double name. Nah, tiba-tiba yang satu setelah dia teriak begitu double name, yang satu enggak ngomong sih, cuma bilang begini. Enggak ngomong sih. Melakukan gerakan. Ahmad Deni saudara ya. Pak duduk sini. Ya wes aku duduk ya. Istri saya sih sudah lolos. Lalu mesin itu antri penumpang 5/4. Pesawat sudah mulai dibuka, orang sudah mulai masuk. Saya tanya, Pak ini Bapak? Iya double. Pak ini nama Bapak double name. Nah ya memang. Dan nama saya satu tok. Saya bilang ya. Pak ini pemerintah Taiwan berkata bahwa nama double name tidak bisa masuk Taiwan. Lah belai saudaraku ya dah. Lah piye ini? Loh aturannya ada, dia keluarkan aturannya saudara. Nama double name memang saudaraku tidak bisa masuk. Lah belai toh saudara. Lah masa aku harus didoakan jemaatku, saya kan kalau saya mau pergi jemaat saya doakan ya Bapak Gembala hari ini besok ya mereka pengumuman begitu ya akan melayani di sini sudah didoakan saudaraku. Kan lucu terus orang sido terus cuma mangan nasi lemak gue Kuala Lumpur saudaraku. Jadi saya bilang, loh kok enggak bisa? Iya Pak karena Bapak namanya double name. Boleh? Lah terus piye ini? Tetap tidak bisa Pak. Nanti kami yang kena denda, Bapak juga sampai sana akan dipulangkan kembali ke Malaysia. Jadi cuma wisata di pesawat. Lah ngapain kesal saudaraku? 5 jam perjalanan atau berapa ya? Saya lupa. Lah piye caranya ini? Waduh saudara, saya sudah mulai. Tapi saya ingat janji Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tiba-tiba saja muncul saudaraku perkataan dari saya. Aku nak misalnya namanya jadi satu nama bisa enggak? Orangnya cukup kaget saudara. Ya bisa Pak. Tapi saudara, ngurus visa itu bukan ngurus kacang goreng saudaraku. Ngurus visa itu butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Apalagi visa Amerika itu. Visa Eropa saya saja itu sampai 10 hari saudara. Ini 5:30 mau berangkat 15 menit lagi. Bisa enggak itu? Bisa. Ya bisa Pak kalau itu. Tapi dia sinis. Bagaimana mungkin saudaraku? Oh ini di negara orang kok. Kecuali kalau di Indonesia. Tapi saya mau ingat. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Tuhan kalau engkau yang ngutus aku pergi untuk melayani. Pasti ada jalan. Oke, tunggu sebentar. Saya telepon saudaraku. Jemaat saya yang kerja di travel ya. Dan dia emang ngurus itu. Saya bilang namanya Nita. Nit, aku tidak bisa masuk. Wah, masalah Pak. Saudara, tidak bisa masuk karena namanya double name. Bisa enggak kamu bikin namaku jadi satu nama tok, Sugiarto tok, supaya saya bisa masuk Taiwan? Hah? Saya Pak, saya coba. Yowes, cepet 5:30 mangkat 15 menit saya bilang. Saudara bayangkan ya bagaimana perasaan saya gitu ya. Saya tidak baca WA-nya setelah itu karena dia beberapa kali WA saya ya ternyata tidak saya buka karena sudah waktunya gitu. Wah, sudah dimasukkan bolak-balik tidak bisa Pak. Saya pokoknya tidak ngerti. Sampai akhirnya saya bel lagi. Bisa Pak, bisa keluar. Waduh. Ajaib enggak ya? Tapi saya yakin itu Tuhan. Bisa one name Pak, tapi enggak tahu ya Pak nanti kalau di Taiwannya ditakoi lebih lanjut. Ya wes penting one name dulu saya bilang. Kirimkan lewat WA. Untung saudara, kirim WA, jebret saudaraku.
Lalu saya tunjukkan kepada orangnya, petugasnya. Saya cepat-cepat saudara, orang sudah mulai boarding, mulai masuk pesawat. Saya tunjukkan, ini aku sudah wanim, saya bilang. Ini visanya saudara. Lalu orangnya bilang, oh ya betul, cuma kita butuh hard copy-nya. Baik saudaraku ya. Hard copy artinya kertasnya saudara. Aduh saudaraku, ngeprint yang di negeri orang saudaraku. Saya terus tanya, di sini ada tempat ngeprint atau apa? Enggak ada di sini. Adanya di mana? Di Longs. Dan saya tahu Longsnya jauh saudara, di tingkat 2 saudara. Aduh. Ya wes saya bilang. Akhirnya saudaraku, saya cepat lari saudaraku, menggeh saudaraku, lari saudaraku, ya lari. Sampai saudara di Longnya wes menggeh. Napas saya sudah hampir habis saudaraku. Anda tahu bandara itu bukan seperti tempat yang kecil ya, gede-gede gitu, apalagi di Malaysia juga gede. Saya bilang, bisa ngeprint ini enggak? Oh ya bisa Pak, Bapak ya. Oh moh, aku bilang itu. Saya tambah bingung lagi nanti saya itu gaptek saudaraku. Wes Anda saja tak kasih ke HP-nya saudaraku. Wes dia utak-utak sebentar, terus keluar saudara. Set begitu saudaraku. Nah, wah, saya sudah senang saudaraku. Sudah keluar ini ya. Saya cepat-cepat. Berapa? Oh, ngeprintnya saudaraku. 3 ringgit Pak. Wah, saya keluarin golek duit cilik. Ora ono saudaraku ya toh. Wah, anane 50 ringgit saudaraku. Itu uang paling kecil saya karena memang enggak mau apa-apa sih di Malaysia, wong cuma paling makan toh. 50 ringgit saudara. Tak kasih. Pak ada yang kecil enggak ada. Belai mana saudara? Wah, serah makan. Istri saya masih di sana saudara. Waduh. Piye ini? Suka usah susui kadang-kadang saya mau. Tapi dia cariin lagi saudara. Aduh saudara, waktunya detik demi detik juga rasanya. Aduh cepet banget saudara. Wah akhirnya saudara saut ya saudara tak hitung. Tak saut ya tak lebok kertas, tak lebok kantong saudara. Saya lari lagi saudaraku. Nah, kalau keluar itu masih lumayan. Petugasnya akan bilang keluar dari pemeriksaan. Kan itu kan. Nah, tapi kalau masuk pemeriksaan, karena saya kan masih bawa tas saya, ya toh, dan HP saya paling tidak HP. Kan tetap harus antri karena ini harus di-scan lagi. Aduh, saya sudah lari saudaraku. Apa yang terjadi di depan saya saudaraku? Semua pintu-pintu pemeriksaan yang di X-ray itu, apa saudara? Penuh saudaraku. Cah sekolah, saudara bayangkan. Cah sekolah rupanya mau piknik, mau bagaimana, enggak ngerti saudara. Wantri saudara. Semua enggak ada tempat saudara. Ngenteni mereka, wes mesti telat. Waktunya sudah 5:20. 5:30 sudah ditutup. Karena sudah take off. Saya enggak tahu. Saya akhirnya ngomong sama petugas, boleh enggak saya minta izin, saya didahulukan, pesawat saya 5:30, ini karena masalah visa saya. Akhirnya orangnya ya sudah taruh tengah saudaraku, tengah yang lebih dekat. Nah di depan saudaraku saya sudah ada ayam di depan nih, tapi waktunya sudah makin mepet. Tiba-tiba pemeriksaan mandek saudara, karena apa? Ada seorang guru saudara rupanya diperiksa, diudal-udal kertasnya saudara, tasnya karena apa? Ono trompet itu, toet, no dialog, aduh kok suwini, saudara tahu itu, wes lolos dari antrian saudara, ini kok tinggal ngelebok ya, gitu ya. Tapi kan tidak mungkin saudara, saya itu langsung ambil nanti malah saya ditah, aduh saudara, apa yang terjadi? Iya, nunggu saya sabar sambil Tuhan, terus cepet toh ini orang udal terus ini apa trompet terus itu toet orang ngerti toet ini kan kacau semua saudara. Jadi akhirnya ya wah toet selesai saudara, ya sudah punya saya masuk saudara. Lah kok gak metu-metu juga. Tapi akhirnya keluar gitu, tak saut langsung lari saudaraku. Saya yang paling
paling akhir saudaraku, masuk pesawat, duduk saudaraku di pesawat, ambil apa saya? Kan ya lucu saudaraku, karena itu kan sudah anak pingsan di tengah jalan kan lucu saudaraku ya. Di koran seorang pendeta Indonesia pingsan di bandara Kuala Lumpur. Tapi akhirnya Tuhan tolong. Sampai tuh. Sampai. Akhirnya saya bisa berangkat. Saya mau katakan ini adalah penyertaan Tuhan. Ya, nggak mungkin lah saya rasa, saya tahu itu nggak mungkin sebetulnya. Kalau ngakali sebuah sistem itu nggak mungkin. Apalagi sebuah negara dengan peraturan yang begitu kan, nggak bisa. Ini tidak ada negosiasi. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti berikan jawabannya bagi kita. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, kita juga jangan takut karena apa? Tuhan tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Nah ini loh, roh ketakutan itu tidak diberikan Tuhan kepada kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 saudaraku dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah ini penting. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan itu berasal dari siapa? Iblis. Nah padahal kita itu bukan anak-anak iblis, kita itu anak-anak Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Oleh karena itu kita nggak boleh takut, bahkan kepada seseorang yang bisa membinasakan tubuh kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya. Next selanjutnya, apa yang dikatakan? Bahkan ini soal mati hidup pun. Firman Tuhan berkata apa? Dalam Matius pasal 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oh. Bahkan soal mati hidup ini Tuhan berkata apa? Jangan takut. Karena roh ketakutan itu tidak dari Tuhan. Tapi yang harus kita takut itu takut kepada Tuhan yang dapat membinasakan tubuh dan jiwa kita. Tapi kalau cuma tubuhmu tak, jangan takut. Makanya saya mau katakan, kita itu harus setia sampai pada akhirnya. Apapun terjadi. Selama kita berjalan dalam kebenaran bersama dengan Tuhan, seharusnya kita tidak menjadi takut. Karena roh ketakutan itu tidak berasal dari Allah. Tapi Allah memberikan apa? Roh yang jauh lebih besar. Next selanjutnya. Yang ketiga, yang terakhir. Bahwa Allah itu memberikan kepada kita apa? Roh kudusnya. Rohnya sendiri apa? Yang jauh lebih besar daripada segala roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan demikian. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tetapi seringkali banyak orang Kristen roh yang ada di dalam dirinya lebih kecil. Ini bukan bicara roh kita, ini roh besar, ini roh kudus, saudaraku, roh Allah sendiri. Bukankah kita dikatakan, bukankah Roh Kudus berdiam di dalam tubuhmu, bukankah kita menjadi bait Roh Kudus? Karena firman Tuhan juga berkata bahwa aku tinggal di dalammu dan kamu di dalam aku. Pasti dong. Itu pasti lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Termasuk roh ketakutan itu. Kita mari melihat apapun yang jadi beban. Dan bagian ayat yang paling disenangi oleh jemaat saya, next selanjutnya. Ini ayat yang paling disenangi jemaat saya karena ini ayat terakhir.
Kalau banyak ayat, kalau saya sudah ngomong ini ayat yang disenangi jemaat saya pasti senang. Saudara, karena apa? Terakhir, segera pulang, mangan rentok, makan nasi opol, ngerti lah ya. Ini ayat terakhir. Ayat yang menyenangkan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 saya yakin saudara tahu. Perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, menarik. Kita itu dapat Roh Kudus tadi. Roh yang lebih besar dari segala apapun. Dan itu artinya apa? Kita menerima kuasa. Itu loh. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar karena apa? Roh itu adalah roh yang memberimu kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan. Bukan karena saya. Berapa banyak orang telepon di tengah-tengah situasi gini. Pak, dokter saya kena, saudaraku. Tapi saya doakan. Yesus, ayo doa. Paling tidak ada beberapa dokter kita. Dan mereka sehat ya kebaktian, tidak apa-apa. Doa. Ada kuasa bukan karena saya. Tapi karena roh yang ada diam di dalam kita. Kalau kita dapat dipakai Tuhan sebagai alat mendoakan orang sembuh, mendoakan orang kelepasan, mendoakan orang mengalami mukjizat Tuhan. Bukan karena roh kita. Karena roh kita kecil, tapi Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Memberi kita menerima kuasa itu. Dan menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya apa? Menjadi saksi itu kalau orang sudah ngalamin. Begitu kan? Kalau orang tidak ngalamin ya bagaimana dia menjadi saksi? Ini tidak bisa sekedar, oh ini ceramah begini. Lah orang tidak ngalami kok. Hanya sekedar knowledge. Tapi bagaimana kita menerima Roh Kudus itu? Dan Roh Kudus itu bukan melulu ada banyak orang berkata, ini sekedar bahasa roh. Itu hanya salah satu. Dan kalau saudara tidak diberi karunia bahasa roh, mungkin saudara diberi karunia yang lain. Mungkin karunia nubuat, jangan merasa rendah diri. Mungkin karunia iman, mungkin karunia pengetahuan. It's okay, banyak pilihan. Dan Tuhan itu memberikan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena dia tahu persis siapa kita. Sama seperti anak-anak kita. Ketika anak saya yang ketiga dia berkata, saya mau selesai kuliah, mau kemana kamu? Wah, saya mau kuliah manajemen saja di Universitas A. Lah kenapa kamu di situ? Banyak teman-teman saya di sana. Ngawur kamu ya? Itu gak cocok, saya bilang. Kamu itu cocoknya bahasa Inggris, jurusan English entrepreneurship, saya bilang. Karena kamu itu tiap hari dengarnya Inggris. Dan betul saudaraku, hari ini, nah ujian, orang pernah ajar, aku sampai heran. Tapi nilainya ya bagus-bagus. Kenapa ya Sebendino itu memang dia itu ya, yang Inggris itu ya bolak-balik gitu. Yang dia dengar itu ya bahasa Inggris terus saudara. Jadi tidak ada masalah. Sing lain ajar saudara, dia gak ajar malah. Orang tua itu tahu, sama seperti gitu. Nah kalau kamu nanti manajemen, kamu akuntansi, kamu begini. Wah, orang saya tahu anak ini tuh tidak teliti ya. Ya, kon hitung-hitung meneh, oh serah wes. Kon ngapal kesis ilmu manajemen, serah. Allah itu lebih tahu setiap keberadaan kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pastikan Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Kita menerima kuasa, menjadi saksi. Karena kita mengalami sendiri. Ya. Kalau tidak mengalami mah orang hanya bisa ngeritik. Ya, ya memang tidak bisa ngalami. Belum ngalami saudaraku. Ya, sama seperti orang misalnya. Ya, gatelan. Lah ngono gatelan. Lah kamu belum pernah ngalami gatelan. Rasanya gatelan piye gitu saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang mungkin hanya bisa apa kan yang kedua orang enak. Aku yang pernah nyoba. Saudara ngerti ya? Ketika kita nyoba, oh tenan ini. Hao Zhe Xin Xing Ping.
Saudara, itu karena kita berpengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi mari ya, sambut tahun depan ini ya. Ini minggu terakhir tanggal 27 ya. Besok tanggal 31 kita mengakhirinya. Percayalah, jangan takut pesan firman Tuhan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan ya. Hadapi dan kita akan mengalami kemenangan. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, aku menyertai engkau, aku akan membimbing engkau, dan aku akan membawa kemenangan kepadamu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ngundang singer song leader bersama-sama datang. Kita akan menyembah Tuhan. Biar kita, saudaraku, percayalah, kita akan terus setia melayani Tuhan, setia mengiringi Tuhan, setia sampai pada akhirnya, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Jangan takut, tetap percayai, tetap imani bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gerejamu, dalam masa depan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, engkau baik bagiku. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikian hidupku Mau mengasihimu, Yesus. Yesus engkau baik bagiku. Nyanyikan dengan penuh iman sampai Tuhan untuk ku tetap menanti janjimu Percayalah, Tuhan memegang engkau, Tuhan menyertai engkau. Hadapi dan song-song tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan ketakutan yang menguasai kita, mengintimidasi kita. Tapi percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong engkau,
Dia Allah yang sanggup mengulurkan tangannya yang penuh kuasa itu, menolong kita, menyertai kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, dan memberikan mukjizat-Nya yang ajaib. Apapun yang saudara rindukan, engkau yang rindu untuk disembuhkan, engkau yang rindu untuk dipulihkan, engkau yang rindu untuk menerima mukjizat apapun. Kalau saudara rindu untuk didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah. Saya mau berdoa untuk engkau, biar jamahan Allah turun atas engkau. Bapa yang baik, kau melihat setiap tangan anak-anakmu yang terangkat. Ketika mereka mengangkat tangan mereka, ada pengharapan, ada kerinduan, mungkin juga ada ketakutan yang masih berkecamuk. Tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji menyertai kami, maka itu yang terjadi karena Engkau, nama-Mu adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa pada pagi hari ini, bagi mereka yang sakit disembuhkan, karena jawaban firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu ini. Bagi setiap kami yang merindukan untuk pertolongan Tuhan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu jadi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bagi setiap kami yang menghadapi masalah dalam keluarga kami, menghadapi apapun yang kerinduan-kerinduan kami percaya Engkau adalah Yehova Nisi, Tuhan panji-panji kemenangan kami, dan kami percaya Engkau sanggup untuk memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau menjamah setiap anak-anak-Mu, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, khususnya mereka yang sedang mengangkat tangan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan jawab atas persoalan mereka, dan mereka tidak lagi takut, karena kami percaya tangan Allah yang perkasa itu yang menopang mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan saudara, berkati untuk GKMI Tanjung Karang ini, berkati untuk hamba Tuhan, majelis, dan juga seluruh sidang jemaat-Mu. The best blessing dari Tuhan mengalir dan turun atas semua anak-anak-Mu ini. Kami percaya kasih kuasa penyertaan Tuhan jadikan gereja ini sebagai tangan Allah untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dan ajar kepada kami untuk sampai akhir kami boleh setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman dari majelis. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Sugiarto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita diajari supaya kita tetap jangan takut. Kita dalam segala hal, asalkan kita tetap percaya, berserah, dan berharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Sugiarto selanjutnya. Terima kasih Pak. Warta kita pada pagi hari ini 27 Desember 2020. Yang pertama pertengahan kegiatan gereja kita sepekan, yaitu doa sepekan akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020 pukul 6.30, doa tutup tahun. Jadi diharapkan semua panitia ikut berpartisipasi hari Selasa untuk doa bersama di gereja jam 18.30.
Kemudian akan dilaksanakan gladi bersih tutup tahun hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 pukul 6.30. Kiranya petugas dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 6. Kiranya semua jemaat dan pelayan diharapkan ikut berpartisipasi dalam acara tutup tahun. Kebaktian sekolah minggu akan dilaksanakan untuk usia di bawah 10 tahun, akan dilaksanakan secara offline dan akan dilayani Bu Indri. Kemudian sekolah minggu yang di atas 10 tahun dilaksanakan secara untuk offline itu umur 10 tahun ke atas. Itu akan dilayani oleh Ibu Lili Endrawati. Sedangkan untuk 10 tahun ke bawah akan dilaksanakan secara online, dilayani oleh Ibu Indri. Kemudian untuk tanggal 3 Januari 2020 akan dilayani perjamuan suci, dilayani oleh Bapak Pendeta Bastian Yosin. Minggu depan tanggal 3 Januari 2021 kita akan dilayani oleh Pendeta Bastian Yosin. Untuk petugas-petugasnya bisa melihat gambarnya. Setiap pagi tetap dilaksanakan doa pagi gereja dimulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Harapkan jemaat dapat berpartisipasi. Minggu yang lewat tanggal 20 Desember tahun 2020, jumlah jemaat yang datang 111 orang, total persembahan 13.368.000. Demikian waktu jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Ya, di minggu terakhir tahun 2020 ini kita mendapatkan satu kekuatan melalui firman Tuhan, satu pesan yang luar biasa. Jangan takut, dan bila ini menjadikan satu semangat kekuatan kita untuk kita